Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam perspektif ajaran Islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan berperadaban manakala masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain ditandai dengan kebiasaan bertanya dan menulis. Betapa pentingnya suatu pertanyaan untuk membuka ilmu pengetahuan, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, ilmu itu ibarat harta yang terpendam, dan kunci untuk menggalinya adalah kesediaan untuk bertanya. Karena itu, bertanyalah kamu sekalian hal-hal yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya dalam proses tanya jawab akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pada 4 kelompok, yaitu orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang mendengarkan, dan orang yang mencintai mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang berkesempatan mencari ilmu tetapi tidak mau memanfaatkannya sehingga ia tetap berada dalam kebodohannya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Asyakir dari Anas bin Malik. Terlebih lagi, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya, bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang akan berbahaya. Apalagi kesalahan yang dilakukannya secara sadar dan sengaja dan disebarkan kepada orang lain. Misalnya khutbah Jumat yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan mengatasnamakan persamaan gender dan emansipasi, dan bacaan dalam sholat yang disertai terjemahnya dengan mengatasnamakan untuk kehusuan dan kesyahduan, mencerminkan kebodohan para pelakunya terhadap kegiatan ibadah khusus tersebut. Dalam ibadah-ibadah khusus itu terdapat suatu kaidah yang menyatakan, ketahuilah olehmu segala yang diperintahkan, dan jangan mengerjakan kecuali yang diperintahkan tersebut. Tugas kita dalam bidang ibadah adalah sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami menaati, dan ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam hal sholat misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Jika seorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti sholat dengan menambah-nambah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka dianggap melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam urusan ibadahku ini, maka hukumnya tertolak. Semoga kita semua terus-menerus mau belajar menambah ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari pekerjaan dan ibadah yang dianggap sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan membahayakan kehidupan kaum muslimin secara luas. Wallahu a'lam.